Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist yang sudah digagas Legerah itu, yaitu Politik Embongan. Ini terpaksa kita shotnya pada maghrib ya, karena seharian sibuk dan hujan lagi ya. Kalau hujan noise-nya tinggi, jadi terganggu juga nanti shootingnya. Sehingga ya, nanti kalau sedikit telat ya mohon dimaklumi ya unggahannya. Tapi semoga tidak telat-telat banget. Sebetulnya ada dua yang mau aku unggah ya, yaitu tentang Bapak Lukas NMB yang telah berpulang ya sebagai gubernur ya dari Papua sana, yang kita tahu beritanya berpulang ya. Itu pun dalam status yang masih ada masalah hukum ya dengan KPA terkait dengan korupsi. Dan di berita-berita virtual kita lihat jelang pemakamannya terjadi keributan sampai bakar-membakar yang sedemikian rupa. Sebetulnya itu menjadi nominasi yang mau diangkat, tetapi kemudian ada lagi sebuah berita yang tidak kalah pentingnya terkait dengan hiruk-pikuk politik yang saat ini, yaitu tentang pencopotan sosok yang bernama Pak Yai gitu ya. Kalau manggilnya mereka Pak Yai, Pak Kiai Marzuki Mustakmar ya. Ini sebagai ketua PWNU Jawa Timur ya. Ini Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Yang nanti akan kita diskusikan apa dan bagaimananya. Dan seperti yang aku bilang tadi, dua tajuk ini mendapat nominasi yang sama ya. Aku sempat berpikir mana nih yang mau kita angkat gitu. Akhirnya supaya tidak kehilangan update dan yang lebih terkoneksi dengan peristiwa politik akhir-akhir ini, tahun-tahun politik akhir-akhir ini, maka aku memilih pencopotan Ketua NU Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustakmar ya. Adapun tentang Bapak Gubernur Lukas NMB, maybe besok bisa kita angkat. Oke. Sebelum ke sana kita cari tahu dulu siapa sosok Marzuki Mustakmar ini ya. Mustakmar ini ya, beliau ini salah satu kiai yang bisa dibilang senior ya di kalangan NU. Dilahirkan di Blitar 22 September 1966. Oh, berarti masih relatif lebih muda dari gue ya, 66. Ya, masih di bawah gue usianya. Abahnya Kiai Mustakmar, sementara ibunya Nyai Siti Zainab. Dari keluarga ini dia mulai belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama ya. Itu biografi sekilas yang bisa kita dapatkan tentang sosok yang mau kita diskusikan, yaitu Marzuki Mustakmar ya, seorang Kiai NU yang bisa digolongkan senior. Lahir di Blitar 22 September 1966 ya. Lebih muda, masih muda sebetulnya ya. Oke. Begitu saling tumpang tindihnya berita ya. Kenapa? Itu kalau ketua tingkat Jawa Timur itu kan berarti sekelas gubernur ya. Kalau di politik itu DPW ya, itu kan levelnya gubernur. Dan rektor itu juga levelnya gubernur itu ya, sama itu ya. Kalau di politik namanya ketua DPW ya, itu levelnya gubernur. Kalau di kampus itu rektor, itu setara gubernur. Kalau di di organisasi keagamaan NU ini ya ketua PWNU ya, wilayah NU Jawa Timur ya, wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus ya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Ini levelnya gubernur, lumayan prestasinya sangat bagus. Oke.
aku bicara tentang NU dulu ya, yang sudah kita diskusikan awal-awal dulu bersamaan dengan Muhammadiyah ya, kan pernah itu sudah kita ya diskusikan, dan silahkan lihat di Hampir Ngombe beberapa waktu yang lalu ya. Tapi sekarang kita tidak membicarakan Muhammadiyahnya, kita membicarakan NU-nya saja. Memang sih di beberapa kesempatan aku pernah dengar itu penjelasan dari Stakuf ya. Itu kan kakaknya Menteri Agama, si Yakult itu adiknya, masnya ini, Kang Masnya Stakuf ini jadi ketua NU pusat. Jadi kalau ketua NU pusat berarti levelnya presiden, nah gitu gampangnya ya. Sedangkan ini Marzuki Mustamar levelnya gubernur lah ya. Oke. Gue pernah dengar sih dari presidennya NU, ini cara gampang gue ngomong aja maksudnya ya. Ketua pusat maksudnya ya, sudah kita anggap presidennya NU gitu ya. Pernah ngomong memang NU itu tidak dalam percaturan politik yang dukung-mendukung gitu. Aku pernah dengar seperti itu. Ya. Dan jauh-jauh hari sudah mengeluarkan ultimatum ya. Tidak segan-segan untuk memberikan seperti warning gitu ya bagi anggotanya yang membawa-bawa NU untuk kepentingan politik. Itu aku pernah dengar memang ya. Cuman aku nggak sempat mengclippingnya gitu. Ya. Nah, sekarang masalahnya karena dari informasi yang ada tidak ada satupun yang bisa menjelaskan, entah itu di YouTube, entah itu di berita-berita koran virtual yang tertulis, ono opo, ada apa, maka oleh sebab apa ya Kang Mas Marzuki Mustamar ini harus dicopot ya. Kenapa kok begitu cepat dicopot? Itu ndak ada alasan yang menjelaskan. Jadi nggak jelas alasannya kenapa dicopot ya. Apa karena terkait dukung-mendukung masalah politik dan maybe sudah diperingatkan, atau bagi pusat mungkin tidak perlu diperingatkan karena sudah disampaikan secara lebih cepat dari waktu-waktu yang lalu ya. Tidak boleh ada dukung-mendukung, tidak boleh membawa NU dalam dukung-mendukung politik, atau bagaimana. Nah, ini sebab nggak tahu kita karena tidak ada kejelasan ya. Misalkan kan peringatan sekali, 2 kali, 3 kali baru pecat, nah gitu ya. Atau yang sekali, 2 kali, 3 kalinya kita nggak tahu, nggak terekspos, tiba-tiba yang kita terima beritanya dipecat. Nah itu kan bisa juga. Atau tidak perlu 1, 2, 3 kali peringatan, kan jauh-jauh hari sudah dikasih tahu nggak boleh dukung-dukung. Nah itu boleh juga ya. Kita tapi nggak tahu mana strateginya yang diambil dalam langkah pencopotan itu. Tapi yang jauh lebih urgen dari itu adalah oleh karena sebab apa Marzuki Mustamar dicopot, itu kita tidak tahu. Dan aku coba hunting sampai sekarang, angkat tangan tidak nemu. Maka ada sendiri yang mengatakan bahwa pencopotan itu hal-hal pergantian yang natural saja, yang biasa. Ada yang bilang begitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dibicarakan secara penuh dengan perhatian khusus, itu enggak. Ada yang ngomong biasa itu ya, pergantian gitu, biasa gitu. Tapi di era-era politik yang semakin, yang kemarin panas-panas panas-panas kuku, sekarang meningkat menjadi panas-panas knalpot, itu apakah kita percaya kalau itu sebetulnya natural saja, nggak ada apa-apanya? Nggak tahu kita ya. Dan tidak ada yang bisa dikonfirmasi, mau tanya-tanya siapa ya. Oke. Sekarang coba kita analisis ya. NU pusat level presiden katakanlah gitu ya, level ketua pusat sudah mengatakan aturan main seperti itu, tidak dukung-mendukung ya. Dan kita tahu sosok Kang Mas Marzuki ini kan gencar ya. Beliaunya setelah si Imin ya, itu diambil oleh Surya Paloh untuk mendampingi Anies, itu Kang Mas Marzuki itu langsung tancap gas ya. Powernya itu powerful ya, high speed
memberikan pernyataan-pernyataan yang nadanya ya tanpa terdengar-dengar lagi mendukung, ya. Ada di apa itu WA itu ya, berupa TikTok dan segala macamnya, video-video pendek itu gitu. Yang di Facebook juga ada begitu, ya. Cuman yang jadi masalah, gue nggak tahu sih aturan main dalam NU itu ya. Orang NU yang tidak boleh mendukung, artinya orang yang masuk dalam stakeholder kepengurusan NU tidak boleh mendukung calon-calon tertentu, atau NU tidak boleh dibawa-bawa untuk mendukung ya kepentingan politik tertentu. Itu beda loh. Ya. Beda itu. Ya, hati-hati, kalimatnya harus dipahami, hati-hati. Kalau NU tidak boleh dibawa untuk mendukung kelompok tertentu, maka kalaupun dia anggota NU masuk secara struktural, tapi dia tidak membawa NU dan dia mendukung pasangan tertentu yang mau dia dukung, dia supporter, ya tidak masalah sebetulnya, selama dia tidak membawa-bawa nama NU. Tapi kalau nggak begitu klausulnya ya, orang-orang NU tidak boleh ada dalam posisi dukung-mendukung dari paslon-paslon yang ada. Nah, itu lain lagi. Jadi meskipun kamu nggak membawa nama NU, tapi karena kamu anggota NU tidak boleh dukung-mendukung. Nah, itu lain lagi. Gue nggak tahu dari dua itu yang mana yang dipakai. Yang jelas ya, dari semua pernyataan-pernyataan, kan banyak video-video Kang Mas Marzuki ini ya, tentunya nggak semua aku lihat. Ya, dari video-video dia itu dia nggak bawa nama NU setahu. Memang sih orang mesti tahu kalau dia itu orang NU, orang pentingnya di Jawa Timur kok, levelnya level gubernur ya mesti tahu. Kalau dia NU ya tentunya orang tahu. Makanya ini kan mensiasati kalimat-kalimat hukum tuh gimana sebetulnya itu, ya. Setahu gue dia nggak pernah bawa nama-nama NU. Yang kemarin terakhir gue lihat itu tentang bagaimana jejak seorang murid ya untuk mendapatkan barokahnya. Nah, kalau di kalangan Nahdliyin kan ada istilah gitu ya, ngalap berkah atau barokah gitu ya. Agar mendapat barokahnya guru, maka akan mengikuti pilihan gurunya. Itu ada, ya. Dan aku sempat lihat di Facebook, terus di WA juga ada. Cuman nggak nyebut nama NU itu. Cuma nama pondoknya disebutkan. Santri pondok ini milih Amin, ya. Gurunya boleh. Santri pondok ini milih Amin, boleh. Ini mana boleh. Seluruh yang ada itu disebut gitu ya, tanpa membawa NU. Kalau di dalam video itu gue lihat begitu, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan barokah dari guru supaya ilmunya lebih bisa bermanfaat. Gitulah kira-kira framingnya ya. Ya, jadi kalau gurunya milih Amin, ya muridnya milih Amin, gitu loh. Jangan gurunya milih Amin, muridnya milih A+. Nggak boleh ya, supaya ilmunya barokah, maka gurunya, kiainya, ulamanya pilih Amin, santrinya, muridnya apanya lagi lah ya, itu juga milih Amin. Gitu kemasannya seperti itu ya. Dan tidak ada bilang kita NU harus pilih ini karena ini kader NU. Nggak ada. Sejauh yang gue lihat tidak ada. Jadi ngomong biasa aja dia. Dan memang kita harus ketahui dia gaspol ya. dalam mengkampanyekan Amin ini ya, pasangan dari Anies dan Imin itu gaspol dia. Artinya tanpa reserve ya, langsung tancap gas. Ya, tapi gue tidak pernah dengar dia bawa nama NU gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah pencopotannya itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan itu? Sehubungan jauh-jauh hari NU Pusat sudah kasihkan aturan main terkait dengan tahun-tahun politik, atau itu pencopotan biasa yang naturalis saja? Pilih yang mana kalian? Pilih yang mana? Mana kira-kira tafsiran kalian yang lebih tepat ya?
Kalau aku nih ya, kalau aku ya kamu jangan ikut-ikut aku ya, kamu harus tentukan sendiri. Ini nggak bisa kalau mau dinafikan bahwa di dalamnya ya terkait dengan tahun-tahun politik yang sedang kita hadapi. Ya, tidak bisa dipisahkan. Orang yang nggak percayalah, oh nggak masalah itu Kiai Marzuki itu di apa namanya dicopot ya, hanya peristiwa biasa dalam organisasi gitu. Mana orang percaya? Ya kamu mau ngomong 1000 kali untuk menetralisir, orang nggak percaya, ya orang nggak percaya. Nah kalau itu, kalau kan jika maka gitu loh ya. Jika demikian, jika memang pencopotan itu terkait karena begitu semerbaknya aroma yang dikeluarkan oleh Yai Marzuki ini dalam hal mendukung Amin tanpa basa-basi, kalau memang itu yang menjadi masalahnya, itu apakah sudah bisa kita katakan NU ya di komandani yang di presidennya sana di pusat sana Jakarta itu benar-benar akan keluar dari mendukung terhadap paslon manapun? Apakah benar begitu? Kalau menurut gue belum tentu. Maybe yes, maybe no. Ya, maybe yes itu mungkin saja iya. NU sudah mematok tidak boleh mendukung. Ya, maka ketika ada yang mendukung sapu bersih. Boleh jadi begitu. Tapi apakah itu benar? Nah, perlu diuji juga. Cara mengujinya begini. Sebetulnya ini perlu loh diuji ini. Uji coba aja. Kira-kira apa keputusan kebijakan yang diambil oleh pusat kepada daerah. Taruhlah ya ini kan NU Jawa Timur, taruhlah NU Jawa Tengah gitu ya. Dia mendukung pasangan siapa ya? Prabowo misalkan lah ya. Dukung pasangan Prabowo gitu. Kira-kira dia akan dicopot nggak? Atau dukung pasangan Ganjar si rambut putih, kira-kira dia dicopot nggak? Nah ini kan belum bisa dijawab karena belum terjadi. Makanya perlu diuji ini. Apakah benar-benar NU itu akan menarik dari mendukung politik? Ya, kita lihat ujiannya di situ. Kalau misalkan ya setelah ini ada ketua DPW NU Jawa Tengah misalkan dia mendukung Prabowo ya, kemudian dicopot seperti ini, nah itu kita percaya. Oh berarti memang di bawah kepemimpinan Stakuf ini kan menggantikan siapa itu? Ketuanya yang lama itu ya, error gue siapa nanti lupa ya. Ini memang penegakan akan benar-benar berdiri tidak memihak, atau dalam tanda kutip permainan, itu kita bisa lihat di situ. Kalau ada DPW lain mendukung paslon lain selain yang didukung oleh Kang Mas Marzuki ini, dan itu diambil tindakan, baru kita bisa ngomong. Itu sebagai bukti, ternyata memang benar. Ya, kader-kader NU itu tidak boleh mendukung politik. Baik main mau kubu yang mana juga tidak boleh. Itu dari kubu lain juga dicopot. Itu yang kubunya lain juga dicopot. Nah, itu kita baru percaya. Oh, ternyata ya memang NU ini mau bersih, steril dari aktivitas mendukung para calon. Nah, kita percaya. Tapi kan itu belum teruji gitu loh, belum teruji. Kalau itu sudah teruji dan lolos baru kita percaya. Kalau selama itu belum ada sebagai fakta ya, lahir dari sebuah ujian, ada yang diperlakukan seperti Marzuki ini. Ya meskipun tidak 100% tapi 90% lah kita katakan bahwa ini ada unsur politiknya. Yang 10% itu mungkin yang normal-normal aja ya. Yang normal-normal aja.
Ya, makanya kita perlu bukti. Ya, oke. Berikutnya, di samping apa yang sudah aku sampaikan tadi, gue bacanya begini. Itu kalau gue lihat ya, Pak Marzukinya itu, Kang Mas Marzuki itu nggak memberikan perlawanan sepertinya. Ya, artinya dicopot ya copot, siapa takut gitu loh. Nggak terus kenapa dicopot gini-gini. Nah, tidak memberikan perlawanan dan tidak terus membawanya ke ranah hukum, mengundang advokat, pengacara. Sepertinya enggak, sepertinya Marzuki Mustamar itu tipologinya menghadapi kasus ini cool, kalem, confident. Itu ya. Kalau gue lihat ya, bagaimana cara bicara, bagaimana raut muka, body linguistiknya itu bukan yang terus menyerang balik loh. Kenapa dicopot gini? Tidak. Dia sepertinya membiarkan saja, tidak perlu harus bengkerengan kata orang Jawa. Ya copot gitu. Ya, nggak mau rame gitu ya. Oke, tapi dengan kapasitas beliau yang menurut gue lumayan ya. Itu biografinya itu kalau kita lanjut dia S2 itu. Dan riwayat pendidikannya itu juga lumayan bagus ya. Dan sejak muda sudah mulai ngajar. Artinya orang ini cukup berilmu lah. Ya. Cukup berilmu, pintar. Ya. Pintar. Maka ini kan politik ini hanya sekian waktu saja toh. Dari sekian waktu yang teramat panjang. Nanti habis pemilihan ya wes balik meneh. Iya kan? Maka gue kok optimis. Sekarang Marzuki dipecat ya. Terus dengan kapasitas dia yang ilmunya lumayan banget itu ya, itu tidak menutup kemungkinan dia akan ditarik lagi loh. Gue bacanya gitu. Jadi tergantung arah angin aja ini nanti. Ya, arah angin ini kemana? Kalau bacaan gue ya, nanti sudah selesai pesta politiknya itu, sudah terpilih semua, tidak menutup kemungkinan ya Marzuki Mustamar itu ditarik lagi untuk menduduki posisinya. Ada kemungkinan seperti itu. Karena apa? Dia bukan kaleng-kaleng. Ya, pintar orangnya, ada kapasitas keilmuannya lumayan lah ya, lumayan. Cuman ya itu tadi salah satu sisi ya gue seneng juga lihat, artinya dia kalau mendukung itu tanpa basa-basi gitu ya, dukung dipecat ya wes gitu. Jadi memang sudah disiapin hatinya kalau sekarang dipecat ya sudah dilalui sambil senyum-senyum aja gitu. Mungkin begitu dalam benaknya ya. Oke. Berikutnya setelah itu tadi ya. Terus kita ini kan sudah ambil sistem yang sudah kita sepakati dalam tata kelola negara kita yang dinamakan demokrasi. Demokrasi itu menjunjung tinggi penghargaan terhadap yang berbeda. Nah, kalau seperti ini ya ada anak buah ya yang sudah tidak seperjuangan dengan atasannya dalam pemilihan kubu-kubu politik yang mana mau diikuti, terus dipecat gitu ya, artinya kan memang kita demokrasi belum siap kalau gitu. Seharusnya biarin saja dia milih sana ya biarin, yang satunya milih mana ya biarin ya, karena kita sudah terlanjur memilih demokrasi. Jadi tidak boleh orang itu diintimidasi, diprovokasi, ditakut-takuti ya, supaya dia mengikuti pandangan politik yang kita anut. Tidak boleh, harus dihormati, dihargai setiap pilihan pandangan politiknya yang mana mau dipakai gitu. Kan kita sudah terlanjur demokrasi. Artinya seharusnya hal-hal pencopotan seperti ini itu tidak terjadi di alam demokrasi ya. Cuman ya itu debatable lagi lah ya. Oh enggak, ini kita bawa, kita lokalitas ya, dilokalisir khusus dalam organisasi kita gitu. Terus di organisasinya punya aturan main sendiri ya, gue nggak tahu lagi. Karena gue bukan anggota NU ya. Meskipun mama gue dulu itu NU, tapi kan NU antropologis ya, NU kultural, bukan NU yang orang penting masuk
kepengurusan enggak gitu ya. Ya NU kelas bawah gitu ya. Oke, sementara ini dulu yang bisa aku sampaikan ya, bagaimana terjadinya peristiwa pencopotan itu sehingga sampai sini pun tidak jelas. Tapi aku tetap memberi nilai 90% ini nuansanya politis, bukan hal yang natural. Oke, apakah hipotesa yang aku bangun itu benar atau salah, kita lihat nanti ke depannya seperti apa ya. Kan gue sudah sebut tadi, kalau misalkan DPW Jawa Tengah misalkan merapat ke Prabowo, apakah diambil tindakan? Enggak. Kalau diambil, oh cakep, berarti tidak standar ganda. Tapi kalau nggak diambil, berarti dia sendiri berpolitik. Bawahannya yang ada di daerah nggak boleh berpolitik. Ya nggak fair dong ya. Cuman mana yang benar ini kan masih berjalan ya. Kita perlu bukti untuk menyimpulkan. Oke, sampai di sini dulu politik M1 dari Gus Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.